Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yulestari, mahasiswi Universitas Mercu Buana, program studi manajemen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bisnis plan yang sudah saya buat berupa produk rumah tangga, yakni keranjang tempat sampah yang terbuat dari anyaman plastik. Analisis usaha, gambaran singkat bisnis. Nama usaha bisnis ini Favor Home Craft. Jenis usahanya crafting atau kerajinan. Visinya menjadi salah satu usaha yang memberikan kenyamanan dengan produk yang tahan lama dan ramah lingkungan. Misinya menjadi pelopor usaha kecil yang mempunyai produk unggulan dengan kualitas yang sangat baik. Tujuan dari bisnis yang akan saya jalankan, yang pertama memberikan peluang kerja bagi saudara seiman, yang kedua mencari penghasilan sendiri dan mencari pengalaman, yang ketiga menambah wawasan dalam dunia bisnis. Model bisnis yang akan kami jalankan adalah dengan penjualan langsung, dan kami juga menerapkan sistem penjualan dengan sistem delivery order, yang mana konsumen bisa memesan produk dengan cara menelpon atau menghubungi dengan pesan, entah itu melalui Facebook, SMS, WhatsApp, Instagram, ataupun yang lainnya. Beberapa model bisnis ini akan saya terapkan dengan baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen dan juga untuk menarik konsumen yang lainnya. Saya rasa model sistem penjualan seperti ini akan sangat efektif bila diterapkan dalam usaha yang akan saya jalankan ini. Analisis pasar dan pemasaran atau analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Bahannya sangat awet, terbuat dari janur plastik yang kokoh. Ketahanannya produk atau lebih baik dari produk serupa yang terbuat dari bahan yang berbeda. Untuk harganya bermacam-macam, tetapi relatif lebih murah dibanding dengan yang lain. Terus banyak pilihan model. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, banyak pesaing besar yang sudah tersohor namanya. Yang kedua, masih minim pengalaman dalam berbisnis karena ini pertama kalinya merintis bisnis. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Di sini bahannya mudah didapat, pembuatannya cukup mudah. Pesaing di marketplace masih relatif sedikit. Yang keempat, threat atau ancaman. Harga-harga bahan baku produksi yang terkadang tak menentu. Terus produknya mudah ditiru. Pesaing akan mulai bermunculan. Analisis pasar dan pemasaran pada segmenting, targeting, positioning, dan kompetitor. Di segmentasi pasar terbesar dari produk tempat sampah plastik ini adalah semua kalangan atau masyarakat umum. Bisa dari lingkungan rumah, sekolah, bahkan tempat publik seperti pasar, kantor, kelurahan, sekolah, dan lain-lain. Terus targetingnya. Untuk fokus dari bisnis ini adalah untuk menargetkan masyarakat umum, khususnya menargetkan pada setiap rumah-rumah yang ada agar memiliki tempat sampah plastik di luar rumah mereka. Saya yakin pasti akan banyak rumah tangga yang membutuhkan tempat sampah ini untuk dilekatkan sebagai tempat sampah di luar, karena produk ini sangat awet dan memiliki daya tahan yang bagus jika diletakkan di luar rumah, karena bahannya yang terbuat dari plastik kuat yang tidak mudah rusak jika terpapar matahari dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah suatu cara supaya produk selalu dalam ingatan pembeli meskipun ada banyak produk pesaing yang beredar. Konsumen akan melihat produk tempat sampah kami ini sebagai sebuah produk yang benar-benar lekat di ingatan mereka dan patut untuk digunakan lagi dan lagi. Selain itu, nantinya konsumen akan mudah melakukan pemesanan secara online. Yang keempat, kompetitor.
Dalam bisnis ini yang menjadi kompetitor adalah penjual langsung yang berada di pasar-pasar tradisional dan toko-toko peralatan rumah tangga yang dimana mereka menjual berbagai macam jenis produk yang lengkap dan membuat toko mereka lebih variatif. Hal ini tentunya menjadikan pesaing lebih unggul dalam segi variasi produk, namun kedepannya dalam rencana jangka panjang kami akan melakukan diversifikasi produk agar lebih mampu bersaing lagi di pasaran dengan kompetitor. Yang ketiga, marketing mix. Pertama, produknya. Buffer Home Crafting ini menyediakan produk yang patut dicoba, yaitu tempat sampah yang terbuat dari plastik yang memiliki keunggulan yang awet dan tahan panas dibandingkan dengan tempat sampah yang terbuat dari bahan lain. Yang kedua, harganya. Untuk masalah harga, tentunya kami memiliki berbagai macam harga untuk setiap produknya. Penentuan harga di atas dilakukan melalui beberapa pertimbangan, diantaranya dihitung dari bahan baku yang digunakan, terus ukurannya dan tenaga yang digunakan. Ketiga, pemasaran. Promosi adalah salah satu bagian terpenting dalam berwirausaha. Oleh karenanya, kami melakukan beberapa strategi promosi yang efektif untuk menunjang dan menarik konsumen agar mau memakai produk dari Forever Home Crafting. Kami melakukan promosi melalui beberapa media, yaitu melalui jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Tempatnya, Forever Home Crafting ini nantinya akan dipasarkan di event-event tertentu seperti bazar, Car Free Day, dan event-event khusus. Ya, lanjut ke aspek keuangan dan produksi. Pertama, kebutuhan dananya. Untuk membuat keranjang tempat sampah ini membutuhkan tali janur hijau, raffia hitam, gunting besi, dan pastinya yang mengerjakannya ini seorang pengrajin. Jadi total yang harus dikeluarkan sebanyak Rp6.965.000. Nah, yang kedua, kapasitas produksi. Diperkirakan dalam tahap awal kami akan memproduksi sekitar 54 buah tempat sampah per minggunya, yang itu berarti dalam 1 bulan kami akan harus mampu menghasilkan kurang lebih 216 buah tempat sampah. Jumlah tersebut nantinya akan dikerjakan atau diproduksi oleh 2 orang pekerja. Nah, ketiga, analisis profit. Jika proses produksi nanti akan berjalan lancar dan penjualan juga lancar sesuai dengan rencana, maka laba kotor yang akan kami terima nanti rinciannya adalah sebagai berikut. 216 piece terdiri dari tempat sampah size L, M, dan S. Untuk size L sebanyak 72 piece, size M-nya 72 piece, dan size S-nya 72 piece masing-masing terdiri dari 72 piece. Total penjualan yang diterima untuk size L 4.650.000, untuk size M 3.780.000, dan size S 3.240.000 dengan jumlah total sebesar 11.700.000. Jadi profit yang diperoleh adalah hasil penjualan 1 bulan dikurangi dengan modal yang dikeluarkan, yaitu 11.700.000 dikurang 6.965.000, jadi total 4.735.000. Demikian rencana bisnis yang saya buat untuk mengawal setiap kegiatan saat menjalankan usaha home crafting. Semoga dengan diawalinya niat dan konsep yang benar-benar terstruktur akan menjadi nilai positif dan selalu mengawal semua proses yang berjalan mulai dari planning, organizing, plotting, maupun controlling bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dalam isi bisnis plan ini. Di samping itu, untuk mengatasi fluktuasi pasar yang mungkin bisa berubah sewaktu-waktu,
Saya akan terus mengembangkan usaha ini dengan sebaik mungkin agar tetap eksis menjadi pelopor bisnis yang tidak hanya berorientasikan pada keuntungan saja, namun juga memiliki nilai positif bagi konsumen seperti penyedia layanan terbaik dan fasilitas yang terbaik. Baik, kurang lebihnya presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.